Ya, ini adalah prosesor Intel Core generasi ke-14 untuk PC desktop. Ya, mungkin banyak yang merasa ini video terlambat ya. Nah, ya kami butuh sedikit waktu ekstra nih karena menantikan update yang bisa memperlihatkan apa peningkatan yang diperoleh dari prosesor baru ini. Kalau dibuatnya buru-buru, kesimpulannya kemungkinan besar jadi nggak ada bedanya sama generasi 13 ya. Nah, mau tahu bagaimana perbedaannya? Simak pembahasannya kali ini. Kita akan bahas dan uji secara lengkap mulai dari pengenalan dan spesifikasi dari prosesor-prosesornya, fitur-fitur baru yang dimiliki, pengamatan clock, TDP, performa untuk content creation, performa kalau dipakai gaming, dan konsumsi dayanya. Oke, sebelum mulai, saya harus jelaskan dulu bahwa kami sebenarnya mencari apa yang berbeda nih antara Intel Core generasi 13 dan 14 untuk desktop untuk pengguna secara umum. Jadi kita tidak akan melakukan praktek overclocking, underclocking, atau yang lainnya. Yang akan kita lihat adalah perbedaan dalam kondisi default. Oke? Ya, nah prosesor satu ini punya nama resmi Intel Core 14 Gen Desktop S Series atau codename-nya Raptor Lake S Refresh. Tapi banyak juga yang menyebutnya sebagai Raptor Lake Refresh aja ya. Ini dikarenakan prosesor yang satu ini punya arsitektur yang kurang lebih mirip dengan prosesor Intel Core generasi ke-13. Untuk di desktop, prosesor ini menggunakan soket yang sama dengan prosesor generasi ke-13. Jadi siapa bilang tuh Intel suka ganti-ganti soket? Nggak selalu sih ya. Meskipun demikian, prosesor baru ini membawa beberapa peningkatan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Seperti frekuensi atau clock prosesor yang lebih tinggi dan terdapat peningkatan jumlah core dan kapasitas cache yang tersedia untuk versi yang Core i7. Selain itu, prosesor desktop generasi 14 ini juga diklaim punya frekuensi overclocking yang lebih tinggi untuk P-core dan E-core-nya. Nah, prosesornya mendukung penggunaan RAM DDR4 dan DDR5 serta dukungan PCIe Gen 5 dan Gen 4. Untuk RAM DDR5, dia sudah mendukung konfigurasi Intel XMP sampai DDR5 8000. Kenceng nih ya. Prosesornya mendukung chipset Intel seri 600 dan Intel 700 series juga. Jadi kalau misalnya kalian udah punya motherboard B660 atau Z690, selama memang produsen motherboard yang memberikan dukungan untuk prosesor generasi ke-14, tentunya dengan BIOS baru ya, kalian nggak perlu beli motherboard baru. Nah, prosesor Intel Core generasi ke-14 ini juga merupakan satu-satunya prosesor yang mendukung salah satu fitur baru dari Intel ya di awal nih ya, yaitu Intel Application Optimization atau Intel APO ya gitulah ya. Setidaknya saat video ini dibuat ya, Intel belum punya rencana untuk memberikan dukungan software ini di prosesor generasi sebelumnya juga. Nanti kita juga akan jelaskan dan uji fitur satu ini lebih dalam. Bedakan antara prosesor Intel Core generasi ke-14 untuk desktop dengan prosesor Intel Core Ultra yang juga masuk dalam generasi ke-14. Yang itu codename-nya kan Meteor Lake dan udah dilengkapi dengan NPU khusus buat AI. Umumnya akan ada dalam bentuk laptop atau PC jadi bukan untuk PC rakitan karena nggak pakai soket LGA yang prosesor bisa dilepas pasang. Oke, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, kita mulai bahas dari spesifikasi prosesor terlebih dahulu ya. Untuk saat video ini dibuat, ada 6 prosesor di keluarga Intel Core generasi ke-14 untuk desktop. Yang pertama dan kedua adalah Core i5 14600K dan 14600KF. Ini adalah prosesor Intel Core generasi ke-14 paling terjangkau untuk saat ini. Kemudian ada Core i7 14700K dan 14700KF. Ini harusnya versi yang banyak dicari ya karena performanya udah tinggi banget tapi harganya bukan yang paling tinggi. Dan yang terakhir ada Core i9 14900K dan 14900KF. Ini merupakan seri dengan performa tertinggi untuk Intel Core generasi 14 versi desktop. Untuk saat ini memang baru ada seri K dan KF yang diluncurkan. Nah, bedanya apa sih? Nah, kalau K itu unlock, artinya dengan mudah bisa di overclock via multipliernya. Sedangkan untuk seri KF ini sama seperti K, bedanya dia tidak memiliki integrated graphics ya. Otomatis versi ini akan sedikit lebih rendah tentunya harganya. Lalu dari spesifikasinya, apa perbedaan Intel Core generasi ke-14 dibandingkan yang sebelumnya? Untuk Core i5 14600K dia punya peningkatan maksimum turbo frekuensi baik di P-core maupun di E-core-nya. Untuk P-core yang dulu 5,1 GHz yang sekarang di 5,3 GHz. Sementara untuk E-core dulunya 3,9 GHz yang sekarang di 4 GHz. Kemudian untuk Core i7 14700K ini adalah yang paling menarik karena selain clock-nya meningkat, jumlah E-core itu juga meningkat. Yang sebelumnya punya total 16 core, sekarang jadi 20 core. Ada tambahan 4 core di situ. Kemudian untuk maksimum turbo frekuensi ada peningkatan dari 5,4 ke 5,6 GHz. Untuk E-core maksimum turbo frekuensinya juga ada peningkatan dari 4,2 ke 4,3 GHz. Untuk kapasitas cache-nya ini juga meningkat. L2 cache-nya dari 24 MB ke 28 MB dan Intel Smart
Smart Cache-nya juga meningkat dari 30 ke 33 MB. Sedangkan untuk Core i9 14900K peningkatan terlihat ada di clock-nya. Di sini tuh ya maksimum turbo frekuensi dan Intel Thermal Velocity Boost frekuensinya itu naik dari 5,8 ke 6 GHz. Untuk P-Core maksimum turbo frekuensi dan base frekuensi itu naik 200 MHz. Nah, untuk E-Core maksimum turbo frekuensi dan base frekuensinya naik 200 MHz juga. Mungkin udah cukup ya ngomongin tentang spesifikasinya. Kita langsung aja ke pengujiannya. Nah, untuk penguji tentunya ada testbed-nya ya. Nah, untuk spesifikasi testbed lengkapnya bisa langsung lihat aja di sini ya. Kita tampilkan di sini. Tapi secara garis besar testbed yang kami gunakan ini bisa dibilang masih sama seperti testbed terakhir yang digunakan untuk mereview GPU kemarin. Bedanya kali ini kita mereview prosesor. Jadi untuk GPU-nya kita menggunakan RTX 4090 Fi. Selain itu perlu diperhatikan bahwa semua fitur enhancement yang ada dari motherboard-nya ya, dari produsen motherboard-nya ini tidak kami aktifkan. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat melihat perbedaan performa antara generasi dari prosesornya tanpa ada modifikasi atau tuning ekstra dari produsen motherboard-nya. Nah, kemudian meskipun prosesornya mendukung RAM dengan profil XMP sampai DDR5 8000, tapi kita nguji dengan profil XMP DDR5 5600. Karena saat video ini dibuat, yang DDR5 5600 masih menjadi salah satu konfigurasi RAM yang cukup banyak dijual dan paling mudah ditemui di toko-toko dan di marketplace online juga. Oke, sekarang mari kita lihat analisis clock dan TDP. Untuk Core i5 14600K di pengujian multi-core terlihat bahwa clock maksimal dari P-Core itu ada di 5,3 GHz. Di sini 5,3 GHz-nya all core ya, out of the box, tanpa kita overclock, tanpa kita utak-atik. Ini sih kencang banget ya. Sedangkan E-Core-nya itu ada di 4 GHz. Untuk pengujian single core, clock maksimal P-Core-nya juga ada di 5,3 GHz. Lalu untuk TDP di pengujian multi-core kita lihat ada di kisaran 160 sampai 169 watt. Nah, kemudian untuk Core i7 14700K, clock P-Core sustain di 5,3 sampai 5,5 GHz, sedangkan untuk E-Core-nya ada di 4,3 GHz. Sedangkan untuk pengujian single core, clock P-Core-nya ada di 5,5 sampai 5,6 GHz. Untuk TDP pengujian multi-core ini kita dapatkan di 250 watt. Sedangkan untuk Core i9 14900K, di pengujian multi-core terlihat bahwa clock dari P-Core-nya ada di kisaran 5,3 sampai 5,5 GHz dengan clock E-Core di kisaran 4,3 sampai 4,4 GHz. Sedangkan untuk pengujian single core, clock maksimal dari P-Core-nya itu beberapa kali mampu mencapai 6 GHz sesuai dengan klaim TVB dari Intel. Sementara itu untuk TDP-nya dalam pengujian multi-core kita dapatkan di 253 watt. Oke, sekarang mari kita lihat benchmark-nya. Cinebench R15 untuk single core kita bisa lihat grafik ini ya. Di sini Core i5 14600K dapat 293 poin. Ini 3,1% lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Lalu untuk Core i7 14700K ini bisa dapat 316 poin, 3,9% lebih tinggi. Untuk Core i9 14900K dapat 339 poin, sekitar 4,3% lebih tinggi. Nah, untuk skor multi-core, Core i5 14600K itu 3372 poin, ini 1,3% lebih tinggi dari pendahulunya. Lalu i7 14700K ini 5328 poin, ini 19,4% lebih tinggi dari pendahulunya. Ini jauh sih. Kemudian untuk Core i9 14900K dapat 5944 poin, ini sekitar 3,3% lebih tinggi. Beralih ke Cinebench R23. Untuk single core kita lihat bahwa Core i5 14600K itu 2067 poin, sekitar 3,9% lebih tinggi dari pendahulunya. i7 14700K itu 2192 poin, 3,4% lebih tinggi dari pendahulunya. i9 14900K 2355 poin, ini sekitar 4,1% lebih tinggi dari pendahulunya. Nah, kalau untuk multi-core, Core i5 14600K itu 24.399 poin, ini 3,2% lebih tinggi dari pendahulunya. Lalu Core i7 14700K ini 34.257 poin, 14,2% lebih tinggi dari pendahulunya. Core i9 14900K ini 39.518 poin, sekitar 2,9% lebih tinggi dari pendahulunya. Jadi kita bisa lihat ya, dari pengujian Cinebench R15 dan R23, peningkatan tertinggi terlihat pada prosesor Core i7 14700K, terutama untuk multi-core, karena dia membawa peningkatan jumlah E-Core dibandingkan dengan pendahulunya. Sementara untuk Core i5 dan Core i9 peningkatannya itu ada di bawah 5%. Oke, sekarang kita lihat kalau kita pakai Blender bagaimana nih hasilnya. Kita tentunya pakai CPU render di sini ya. Untuk Core i5 14600K dapat 1 menit 36 detik, ini 7% lebih cepat dari pendahulunya. Core i7 14700K dapat 1 menit 7 detik, 12% lebih kencang dari pendahulunya. Sementara untuk Core i9 14900K 1 menitnya ini 3% lebih kencang dari pendahulunya. Kelihatan lagi ya, Core i7 ini lumayan jauh juga nih. Sekarang kita coba video encoding dengan menggunakan Handbrake. Videonya adalah 4K 60 video ke 1080p fast 60 fps.
Untuk Core i5 14600K kita dapat 64 fps, ini peningkatan sekitar 6%. Lalu untuk i7 14700K 91 fps, ini peningkatan sekitar 18%. Lalu untuk Core i9 14900K dapat 99 fps, ini peningkatan sekitar 3%. Yang menarik dari grafik ini adalah performa i7 14700K-nya. Karena peningkatan performanya itu tinggi banget dibandingkan yang sebelumnya juga nih. Balik lagi seperti itu lagi. Dan performanya bahkan udah nempel nih ke Core i9 13900K, hanya sekitar beda 5%-an. Kita lanjut ke Adobe Premiere Pro CC versi 24.0 ya. Untuk 4K video export dengan software only, kita pakai software only, jadi nggak pakai akselerasi dari graphics card-nya atau GPU-nya. Core i5 14600K itu butuh 5 menit 14 detik, Core i7 14700K butuh 4 menit 43 detik, sementara Core i9 14900K butuh 4 menit 26 detik. Nah, saat dibandingkan dengan generasi sebelumnya, ketiga prosesornya ini punya performa 3-5% lebih kencang dibandingkan dengan prosesor generasi ke-13. Nggak terlalu jauh, tapi paling nggak ada peningkatan. Oke, sekarang kita masuk ke game test. Semua game kita uji dengan resolusi 1920x1080 dengan kualitas grafis ada di high. Setting ini kita gunakan untuk mencegah terjadi GPU bottleneck pada saat melakukan pengujian game. Jadi kita bisa melihat CPU-nya seperti apa ya. Kita masuk ke Shadow of the Tomb Raider. Core i5 14600K dapat 257 fps, peningkatan sekitar 11% dibandingkan pendahulunya. Lalu Core i7 14700K dapat 290 fps, ini peningkatan 4% dibandingkan pendahulunya. Core i9 14900K dapat 302 fps, ini nyaris nggak ada peningkatan dibandingkan pendahulunya. Lanjut ke Cyberpunk 2077. Core i5 14600K dapat 208 fps, ini peningkatan sekitar 11%. Lagi-lagi besar di Core i5 nih. Lalu untuk Core i7 14700K dapat 219 fps. Ini adalah peningkatan yang ya 1,8% lah dibanding pendahulunya. Untuk Core i9 14900K dapat 225 fps, ini peningkatan 3% dari pendahulunya. Sekarang kita lihat Forza Horizon 5. Untuk game satu ini tidak terlihat adanya peningkatan frame rate yang signifikan saat dibandingkan dengan prosesor generasi sebelumnya. Kita bisa lihat sini Core i5 dapat 289 fps, Core i7-nya dapat 37 fps, dan Core i9 dapat 312 fps. Lanjut ke Assassin's Creed Valhalla. Di sini Core i5 dapat 237 fps, Core i7 dapat 250 fps, dan Core i9 dapat 254 fps. Di sini lagi-lagi kita lihat bahwa Core i5 itu mendapatkan peningkatan yang lumayan lebih signifikan dibandingkan i7 dan i9 kalau di-compare dengan yang pendahulunya. Oke, mari sekarang kita lihat konsumsi dayanya. Perlu diperhatikan ya, perhatikan banget bahwa untuk konsumsi daya ini kita menghitung konsumsi daya yang ditarik dari power supply atau dari keseluruhan PC ya. Jadi ini termasuk GPU, RAM, motherboard, dan lain-lain ya. Jadi ini bukan pure hanya dari prosesornya doang. Tapi tentunya ini tidak termasuk monitor ya. Ini hanya di komponen PC utamanya aja. Sekarang kita coba kondisi idle. Dari grafik terlihat bahwa konsumsi daya dari semua prosesor tuh hampir nggak beda. Semuanya ada di kisaran 56 sampai 62 watt. Kita lanjut ke Cinebench R23. Untuk i5 itu di kisaran 260 sampai 280 watt, untuk i7 di 390 sampai 400 watt. Ini peningkatan konsumsi daya yang paling signifikan dan ini wajar mengingat jumlah core-nya yang lebih banyak dibandingkan generasi sebelumnya. Kemudian kita lihat di Core i9 itu dapat 400 sampai 410 watt. Lalu kita lihat di Cyberpunk 2077. Untuk game yang satu ini terlihat konsumsi dayanya terlihat meningkat secara signifikan di ketiga prosesor yang kita uji. Untuk Core i5 kita dapat 400 sampai 430 watt, Core i7 470 sampai 500 watt, sementara Core i9 kita dapat 510 sampai 560 watt. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pengujian Intel Application Optimization. Nah, karena prosesor Intel Core 14 Gen desktop ini sudah mendukung fitur Intel Application Optimization atau Intel APO lah ya, Intel APO. Jadi langsung aja kita tes di sini. Perlu diperhatikan bahwa untuk saat video ini dibuat, fitur ini hanya mendukung prosesor Core i7 14700K dan KF serta Core i9 14900K dan KF ya. Tidak didukung untuk i5-nya. Fitur ini berfungsi untuk mengarahkan beban kerja dari aplikasi atau game secara real time dan meningkatkan optimalisasi thread scheduling saat menjalankan aplikasi tersebut, sehingga mampu meningkatkan performa kinerja prosesor pada aplikasi yang sudah mendukungnya. Fitur ini juga bisa bekerja bersamaan dengan Intel XTU ya. Nah, untuk memanfaatkan fitur ini, pengguna harus memiliki motherboard yang mendukung dan mengaktifkan fitur Intel Dynamic Tuning Technology atau Intel DTT pada BIOS dari motherboard dan mempunyai driver yang mendukungnya.
Setelah itu pengguna perlu menginstal aplikasi Intel Application Optimization dari Microsoft Store. Fitur ini dapat diaktifkan atau dimatikan secara langsung melalui aplikasi tadi. Saat video ini dibuat, Intel APO ini baru mendukung 2 game. Ya, saat ini baru mendukung 2 game, yaitu Rainbow Six Siege dan Metro Exodus, baik yang versi basic maupun yang enhanced edition. Oke, jadi kita langsung tes aja fiturnya. Dan ini kita coba di Metro Exodus Enhanced Edition. Untuk setting resolusi adalah 1920x1080, quality-nya di high, tessellation di full, ray trace-nya di normal, DLSS di off. Hasilnya untuk Core i7 14700K, kalau APO-nya di off kan kita dapat 170 fps, sementara kalau di on kan dihidupkan dapat 200 fps. Untuk Core i9 14900K, kalau APO-nya di off kan dapat 175 fps, kalau di on kan atau dihidupkan dapat 207 fps. Terlihat ada peningkatan frame rate sekitar 18% baik di Intel Core i7 maupun Core i9 generasi ke-14 ini. Ini menarik ya, karena benar-benar terlihat ada peningkatan frame rate di sini. Semoga kedepannya nih akan makin banyak game dan aplikasi yang mampu memanfaatkan fitur-fitur ini ya. Nah, untuk harga ketiga prosesor ini kita semuanya yang versi K, nggak ada yang KF ya. Di sini kita bisa lihat untuk yang Core i5 itu ada di kisaran 5,7 sampai 5,9 jutaan rupiah di marketplace online. Sementara kalau untuk yang i7 ada di kisaran 7,2 sampai 7,7 juta rupiah di marketplace online. Untuk Core i9 ada di kisaran 10,3 sampai 10,9 juta rupiah di marketplace online. Nah, oke, masuk ke pertanyaannya. Kapan kita perlu upgrade ke prosesor yang satu ini? Untuk prosesor Intel Core i5 14600K ini tergolong unik ya, karena terlihat peningkatan yang paling lumayan signifikan di 3 dari 4 game yang kami uji. Prosesor ini pun seharusnya yang paling tidak membutuhkan cooler berukuran besar ya. Jadi yang paling ekonomis lah di sini. Tapi memang semisal kalian sudah punya prosesor Intel Core i5 generasi ke-13, kayak merasa bahwa upgrade ke sini terbilang agak nanggung ya. Mending upgrade ke Core i7 14700K aja. Itu lebih menarik jadinya. Bahkan kalau udah punya Core i7 13700K ini juga masih bisa menarik karena dia punya jumlah core yang lebih banyak. Terutama kalau pekerjaan yang kalian lakukan di PC itu mampu memanfaatkan jumlah core ekstra yang ada di prosesor baru ini. Nah, tentunya untuk pengguna Core i5 generasi 12 atau yang sebelumnya, upgrade ke Core i7 generasi 14 ini tergolong menarik karena dia memberikan jumlah core yang lebih banyak dan clock yang lebih tinggi. Jadi performanya pasti akan dapat lebih tinggi. Nah, kalau kalian menggunakan motherboard dengan chipset seri 600, harusnya itu sudah mendukung prosesor Intel Core generasi 14. Tinggal cek aja deh BIOS update dari produsen motherboardnya. Nah, jika memang kalian memutuskan untuk melakukan upgrade prosesor dan bingung antara prosesor generasi 13 atau 14, kalian bisa cek harga prosesornya aja. Karena saat video ini dibuat, kelihatannya harga generasi 13 dan 14 ini mirip. Jadi untuk saat ini prosesor Intel Core generasi ke-14 akan jadi pilihan yang jauh lebih menarik dibandingkan dengan Gen 13 kalau memang kalian mau upgrade dari gen sebelumnya atau ngerakit PC yang baru. Nah, sekarang untuk Core i9 14900K, yang satu ini cocoknya buat siapa? Yang satu ini memang jelas ditujukan untuk kalangan enthusiast overclocker, professional content creator, untuk yang butuh performa prosesor desktop terbaik tanpa mempedulikan seberapa besar daya yang dikonsumsi dan budget yang dikeluarkan untuk merakit PC ini. Tentunya di sini kalian juga harus memperhatikan bahwa kalian harus berinvestasi ke motherboard dan sistem pendingin yang mampu menghandle prosesor ini. Karena ya masa kita pakai Core i9 tapi motherboardnya yang mid atau entry level, sayang banget. Fiturnya bisa nggak gitu mantep gitu. Mendingan ke motherboardnya lah dibagi ya dananya. Dan cooling system. Kalau cooling sistemnya kurang baik, tentunya si Core i9 tidak akan berperforma cukup baik. Karena ya kalau kepanasan ya nggak bakal bisa kenceng. Ya, pada akhirnya kita bisa melihat bahwa prosesor Intel Core generasi ke-14 untuk desktop ini kalau diperhatikan memang membawa peningkatan performa, tapi kita harus mencermati prosesor mana yang dipilih untuk bisa memperoleh peningkatan yang signifikan. Kemudian untuk Core i7 dan Core i9, fitur barunya si Intel APO itu juga memang mampu meningkatkan performa prosesor di skenario gaming pada game yang mendukung fitur ini. Harapan kami sih ke depannya semoga makin banyak aja game dan aplikasi yang didukung atau bisa memanfaatkan fitur yang satu ini. Karena ya ini peningkatannya lumayan signifikan. Kalau kita lihat hanya dari Cinebench aja, kayaknya peningkatannya nggak jauh. Begitu AP-nya hidup, loh kok ada peningkatan yang signifikan. Ya, kesimpulannya kalau memang kalian mau membangun sebuah PC berbasis Intel dan cari prosesor yang terbaik saat ini, jelas. Yang 3 ini atau yang 6 ini tepatnya ya adalah pilihan terbaiknya saat ini ya.
Dan kalau diperhatikan tadi Core i5 itu punya keunggulan tersendiri dari sisi harga dan mungkin pendinginan. Lalu Core i7 punya keunggulan dari sisi jumlah core yang ekstra. Dan Core i9 tentunya buat kalian yang pingin all out pol-polan di situ. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai prosesor desktop Intel generasi ke-14 ini. Sampai jumpa di pembahasan teknologi selanjutnya. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.